meninggal dunia karena COVID-19. Berikut sepak terjang Abdul Ghafur, Menpora di era Soeharto. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Pemuda dan Olahraga di era Soeharto, Abdul Ghafur meninggal dunia Jumat 4 September 2020. Abdul Ghafur meninggal dunia di usia 81 tahun. Beliau meninggal di RSPAD Gatot Subroto pada pukul 06.20 WIB. Abdul Ghafur meninggal dunia karena COVID-19. Dia memiliki penyakit bawaan, yakni diabetes tipe 2. Berikut sepak terjang Abdul Ghafur selama ini. Abdul Ghafur diketahui lahir di Halmahera, Maluku Utara 20 Juni 1939. Nama lengkapnya adalah Abdul Ghafur Tengku Idris. Pada era kepemimpinan Presiden Soeharto, dia menjabat sebagai Menpora yaitu periode 1983 sampai 1987. Sebelumnya, dia pernah menjabat sebagai Menteri Muda Urusan Pemuda pada 1978 sampai 1983. Selain itu, dia juga sempat menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI pada 1997 sampai 1999. Ketika menjabat Menpora, Abdul Ghafur mencetuskan Haornas atau Hari Olahraga Nasional yang dibentuk melalui Kepres nomor 67 tahun 1985. Haornas diperingati setiap 9 September. Selain itu, beliau juga menjadikan bulan Oktober sebagai bulan bahasa saat peringatan Sumpah Pemuda. Namun beliau kecewa lantaran bulan bahasa tak terdengar lagi gaungnya. Nama-nama berbau asing malah bertebaran di klaster-klaster dan menjadi nama kota baru yang dibangun para pengembang. Saya tidak anti bahasa asing, tapi sebaiknya gunakan padanannya dalam bahasa Indonesia, kata Abdul Ghafur waktu itu. Beliau bersyukur karena dalam hidupnya bisa ikut serta dalam Tritura 1966. Menurutnya, Tritura mendewasakannya dalam belajar menuntut hak. Sejarah mencatat, kejatuhan rezim Orde Lama dimulai dari demonstrasi mahasiswa melalui tuntutan Tritura pada 1966. Saat berusia 77 tahun, beliau bersyukur karena telah diberi umur panjang, telah melewati usia 70 tahun. Saya menikmati hidup sebagai orang tua yang diberi umur panjang di atas 70 tahun. Semua aktivitas politik, sosial, kenegaraan sudah saya lalui. Tuhan memberi saya kesehatan lahir dan batin meski tak lagi aktif di dunia politik, kata Abdul Ghafur. Abdul Ghafur menganggap tugasnya di dunia politik sudah selesai setelah menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar pada era ketika Akbar Tanjung menjadi Ketua Umum Partai Berlambang Beringin itu. Abdul Ghafur juga pernah terlibat Pilkada Maluku Utara. Dikutip harian Kompas Jumat 6 Juli 2001, Abdul Ghafur berpasangan dengan Yamin Tawari, terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara periode 2001 sampai 2006. Hal itu ditetapkan dalam sidang paripurna DPRD Maluku Utara di Ternate, Kamis 5 Juli 2001. Meski begitu, sempat ada pemungutan suara ulang karena disinyalir ada politik uang. Dilansir harian Kompas Minggu 28 April 2002, secara resmi Ghafur Yamin ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara periode 2002 sampai 2007 pada Jumat 26 April 2002. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna khusus yang digelar menyusul desakan yang tertuang dalam maklumat rakyat Maluku Utara yang menghendaki Ghafur dan Thoib ditetapkan sebagai Gubernur dan Wagub. Tidak berhenti sampai di situ, ketidakjelasan siapa yang menjadi pemimpin Maluku Utara itu terjadi hampir setahun. Dikutip harian Kompas Sabtu 20 April 2002, akhirnya keluar keputusan Presiden atau Kepres nomor 54/M tahun 2002 yang menunjuk Sinyo H. Sarundajang sebagai pejabat Gubernur Maluku Utara. Dia diberi tugas khusus segera mempersiapkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur definitif untuk masa jabatan 2002 sampai 2007.
Gubernur dan wakil gubernur yang terpilih akhirnya adalah pasangan Thoib Armain dan Profesor Majid Abdullah. Dikutip harian Kompas, Selasa 29 Oktober 2002. Nama Abdul Ghafur kembali mencuat pada Pilkada Gubernur Maluku Utara 2007. Beliau kembali mencalonkan diri bersama Abdurrahim Fabanyo. Kiprahnya tak hanya di dunia pemerintahan, Abdul Ghafur juga memiliki karya berupa buku, salah satunya berjudul Hari-Hari Terakhir Seorang Presiden. Buku itu diluncurkan di Jakarta pada 24 Juli 2000. Abdul Ghafur menyimpulkan bahwa sosok Soeharto adalah negarawan. Soeharto memilih mundur demi keselamatan bangsa daripada kekuasaan pribadinya. Dia menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Apa yang terjadi kalau Pak Harto tidak mau mundur? Kehancuran yang melanda bangsa ini akan semakin parah, kata Abdul Ghafur. Buku Hari-Hari Terakhir Seorang Presiden dengan tebal 227 halaman itu mencoba membawa ingatan pembaca pada peristiwa Mei yang memaksa Soeharto turun dari kursi kepresidenan yang didudukinya selama 32 tahun.